Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Aditya Dwi Putro, Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Struktur Data dan Algoritma, dan yang saya banggakan rekan-rekan sekalian, pada hari ini kami dari kelompok MAT akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, dimulai dari saya sendiri, saya Anggi Kinari Yahya, dengan di belakang 289, yang akan menjelaskan menu tampil semua obat, dan ada rekan-rekan saya. Nama saya Muhammad Rafi, di belakang saya 2286, dan job desk saya adalah bagian insert. Ya, perkenalkan, nama saya Aditya Gunawan. Tim saya 2211-02287. Bagian job desk saya untuk mencari data obat menggunakan nama obat. Oke, perkenalkan, nama saya Ferdi Agus Pratama dengan NIM belakang 285. Di sini job desk saya sebagai mencari nama obat menggunakan kode. Perkenalkan, nama saya Rifki Aprori dengan NIM akhir 290. Di sini job desk saya yaitu membuat updatean data. Perkenalkan, nama saya Melati Hanidia Mukti dengan NIM 221110288. Di sini job desk saya menghapus nama obat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjut ke sesi presentasi kepada MK Fiba Koroh, dipersilahkan. Saya di sini menjelaskan bagian saya, yaitu menginsert data. Dalam insert data, saya membuat pointer yang dapat ditemukan pada line 9-15, yang dimana nama simpulnya ialah nama obat, kode obat, dan stok. Dan akan diubah lagi ke dalam variabel yang dimana kode obat sama dengan nama obat, sama dengan nama obat sama dengan nama 2, dan stok sama dengan stok, yang ditemukan di line 34-40. Setelah itu saya akan masuk ke fungsi atau prosedur insert, yang dimana parameter atau argumennya adalah nama 2, stok. Data akan dimasukkan ke dalam nama obat, kode obat, dan stok jika argumen atau parameternya terisi. Oke, lanjutnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagian job desk saya, itu untuk mencari data obat yang diinputkan oleh user atau pengguna dengan mencari nama obatnya menggunakan algoritma sequential search, di mana membandingkan setiap elemen yang ada di dalam list satu persatu hingga nama obat yang ingin dicari ditemukan. Pertama, mendeklarasikan fungsi apotik dengan nama cari nama yang menggunakan tipe data string. Kemudian pada fungsi SMT diperiksa dulu apakah linked list kosong atau tidak. Jika linked list tidak kosong, inisialisasi pointer current untuk menunjuk ke node tile dari linked list. Kemudian melakukan perulangan while loop untuk mencari obat berdasarkan nama dalam linked list. Pada setiap iterasi perulangan, memeriksa apakah nama obat pada node saat ini, node current yang menunjuk ke nama obat, sama dengan nama obat yang sedang dicari. Jika obat dengan nama yang sesuai ditemukan, maka algoritma mengembalikan pointer ke node tersebut, return current, dan program akan menampilkan output obat dengan nama sesuai dengan nama obat yang dicari tadi ditemukan. Jika nama obat tidak sesuai, maka pointer current dipindahkan ke node berikutnya dalam linked list. Perulangan berlanjut selama current tidak menunjukkan ke nol, sehingga semua node dalam linked list akan diperiksa. Ketika pointer current telah mencapai kembali ke tile dari linked list, algoritma menginginkan perulangan dengan break. Jika obat dengan nama yang sesuai tidak ditemukan dalam linked list, algoritma mengembalikan ke nol. Setelah menampilkan output obat dengan nama obat yang tadi diinputkan tidak ditemukan. Oke, selanjutnya ada mencari obat berdasarkan kode. Dalam menu ini kurang lebih sama dengan mencari obat berdasarkan nama. Hanya saja ada perubahan di bagian variabel dan ada penambahan di bagian line yang 117, yaitu current nama obat. Di situ current nama obat digunakan untuk menampilkan nama obat ketika nanti mencari menggunakan kode obat. Begitu. Selanjutnya yaitu pada bagian update data. Di sini saya menggunakan void update data dengan tipe data string nama obat. Di sini kita memanggil fungsi dari pointer obat dengan tipe data apotek, yang mana sama dengan cari nama obat berfungsi untuk memanggil nama obat yang diinputkan dari nama obat yang ingin diubah datanya. Jika nama obat berhasil ditemukan, maka ia akan menuju ke maka ia akan disimpan ke nama obat,
Jika nama obat tidak ditemukan, maka ia akan menghasilkan 0. Di sini kita akan memasukkan nama obat yang baru, stok obat yang baru, serta kode obat yang baru. Dari ketiga kode obat yang baru, dari ketiga tipe update data yang baru tersebut, nantinya akan disimpan ke pointer obat. Dan setelah nanti data berhasil diperbarui, nanti akan muncul siap data berhasil diperbarui. Oke, baik, selanjutnya fungsi menampilkan data obat. Fungsi tampil digunakan untuk menampilkan data obat. Program memeriksa apakah link list kosong dengan memanggil fungsi isEmpty. Jika link list kosong, nilai pengembalian isEmpty adalah 0. Maka program akan menampilkan pesan link list masih kosong. Jika link list kosong, program akan menampilkan data obat dari link list tersebut. Program akan mencetak judul tabel dengan kolom kode, nama obat, dan stok. Selanjutnya, program akan melakukan perulangan untuk mencetak data obat dari setiap node dalam link list. Setiap data obat seperti kode obat, nama obat, dan stok dicetak dalam kolom yang sesuai di tabel. Perulangan berlanjut hingga tabel mencapai simpel awal kembali. Selain itu, program akan mencetak garis pemisah dan memberikan 2 garis kosong di akhir untuk pemisahan. Berikutnya, mengurutkan data obat dengan selection sort. Program tersebut merupakan implementasi dari 2 fungsi terkait pengelolaan data obat dalam suatu link list, yaitu selection sort dan update data. Void selection sort digunakan untuk mengurutkan data obat dalam link list menggunakan algoritma selection sort. Program memeriksa apakah link list kosong dengan memanggil fungsi isEmpty. Jika link list kosong, nilai pengembalian isEmpty adalah 0. Maka tidak ada data obat yang dapat diurutkan dan program akan menghentikan eksekusi. Jika link list tidak kosong, program akan melakukan pengurutan dengan menggunakan selection sort. Selection sort akan membandingkan setiap elemen dengan elemen lain dalam link list dan menukar posisi elemen jika ditemukan elemen yang lebih kecil dari elemen yang sedang disort. Pengurutan dilakukan berdasarkan kode obat dalam urutan non-menurun. Setelah selesai pengurutan, data obat dalam link list akan berada dalam urutan tertentu. Selanjutnya, pada menu kali ini adalah menu hapus data menggunakan tipe data string. Fungsi isEmpty pada program ini untuk memeriksa apakah linked list masih kosong atau tidak. Lalu ada beberapa keterangan untuk menghapus data obat tersebut, yaitu node yang ditemukan adalah node satu-satunya, node yang ditemukan adalah node terakhir, node yang ditemukan adalah node kedua terakhir, dan node yang ditemukan adalah node di tengah-tengah linked list. Setelah node dengan nama obat yang sesuai telah dihapus, fungsi akan mencetak pesan data obat, nama obat berhasil dihapus, dan keluar dari fungsi. Jika node dengan nama obat tidak ditemukan, maka program akan menghasilkan output data nama obat tidak ditemukan. Baik, selanjutnya kami akan menjalankan program implementasi program manajemen obat pada apotek menggunakan link list.
Demikian presentasi mengenai implementasi program manajemen obat pada apotek menggunakan link list yang telah disampaikan oleh kelompok 4. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam presentasi kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Udah, guys. Sudah. Udah kan? Iya. Oke.